Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas selaku Badan Penyelenggara Universitas Pendidikan Nasional Undiknas memberikan penghargaan kepada dosen-dosennya yang memberikan kontribusi nyata bagi lembaga, baik berupa peningkatan kualifikasi pendidikan maupun jabatan fungsional Jafung. Pada Senin 1 November 2021, bertempat di kampus Undiknas, Ketua Perdiknas Anak Agung Ngurah Edi Supriya Dinata Gorda menyerahkan reward berupa uang saku bagi sejumlah dosen Undiknas yang baru menempuh pendidikan S3. Reward juga diberikan untuk sang rektor, Prof. Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawo ST Esos MM atas capaiannya meraih jabatan akademik tertinggi yakni guru besar atau profesor beberapa bulan lalu. Gung Edi berharap capaian pucuk pimpinan Undiknas ini menjadi motivasi bagi seluruh dosen demi mewujudkan cita-cita Undiknas bersaing sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya di yayasan, Gung Edi mengaku tidak ingin diprotes oleh dosen, staf, dan karyawan di bawah unit Perdiknas karena semua reward diberikan berbasis data. Hari ini sebetulnya ini sudah telat karena saya ingin memberikan reward bagi siapapun yang pindah kuadran, entah di pendidikan, entah di jabatan fungsional atau yang sudah pensiun. Karena kesibukan Prof. Sri Subawo sebagai rektor dan kebetulan juga saya sering bertabrakan kegiatannya sehingga hari ini bisa jadi. Padahal kan wisudanya bulan Mei ya. Jadi tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya saya ingin menjadi ketua Perdiknas atau pimpinan organisasi ini tidak lagi komunikasi, tetapi dia percaya. Saya tidak mau karyawan, dosen, guru bertanya saya dapat apa, tetapi dia berpikir bahwa dia yakin bahwa ketua Perdiknas itu adalah orang yang memang memperhatikan bawahannya, memperhatikan stafnya. Itu kata kuncinya sebetulnya. Di level yang paling tinggi yang masih level pengembangan, ilmu saya tidak di sana. Ilmu saya masih hanya di dalam trust, percaya dan yakin bahwa apapun yang dikerjakan oleh Ketua Perdiknas adalah membawa dampak kepada peningkatan kesejahteraan. Kata kuncinya itu, sehingga ke depan dengan kemajuan teknologi, dengan teknologi yang sudah semakin sempurna, setiap orang akan mendapatkan berbeda tergantung dari kontribusinya itu sih. Yang kedua, saya tidak ingin diprotes, didemo oleh orang-orang yang nyaman secara pribadi. Boleh nyaman secara pribadi, tetapi kenyamanan organisasi pun harus diyakini gitu. Kalau nyaman secara pribadi, tidak nyaman secara organisasi, ya kembali lagi organisasi ini akan turun pelan-pelan. Itu yang sebetulnya hari ini intinya, tapi tadi kan ada pengembangan sedikit. Pak Rektor karena guru besar, yang kedua biasa kita setiap orang diterima di kuliah di S3 kita berikan uang transportasi, tergantung kalau di luar Bali tiket pesawat, kalau di luar negeri juga tiket pesawat. Sedangkan kalau yang ketiga itu tambahan pensiun dari Perdiknas karena dari BPJS sudah, nah tambahannya adalah dari Perdiknas. Tapi karena sistem belum baik, maka yang tadi itu mungkin ala kadarnya, tapi nanti tersistem dengan bagus sesuai dengan paling tidak minimal seperti BPJS lah. Saya pikir itu. Sementara itu, Rektor Prof. Sri Subawo mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan Perdiknas. Ia mengaku untuk tiba di posisi guru besar memang tidak mudah, tetapi bisa dilalui. Tantangan terberat menurutnya terletak pada publikasi jurnal internasional terindeks Scopus. Ia berharap seluruh dosen Undiknas harus memiliki angan-angan mencapai guru besar. Ingin kita raih adalah bagaimana meningkatkan jabatan fungsional guru besar ini menuju ke pendekatan 30% dari jumlah total jumlah dosen kita. Dan tentu ini adalah pekerjaan yang tidak ringan ya, mesti harus dimotivasi, mesti harus dilakukan penekanan bagaimana capaian-capaian untuk jabatan fungsional guru besar itu bisa dicapai. Ya, lagi ya tidak mudah, tetapi mesti harus dilakukan oleh setiap dosen, utamanya dosen-dosen muda. Bahwa kami ya di Undiknas itu kurang lebih kita memiliki 5 guru besar yang terakhir dan ini adalah capaian yang saya kira setiap insan seorang dosen mesti harus memiliki angan-angan dan cita-cita menuju jabatan fungsional yang tertinggi adalah guru besar. Setiap dosen mesti harus melalui tahapan-tahapan ya, bagaimana proses
penelitian, hasil yang dipublikasi memiliki kualitas publikasi yang bagus. Tidak mudah, ini mesti harus kita review kembali. Bagaimana dengan tulisan kita? Bagaimana dengan isian dari suatu jurnal yang baik? Ya, itu menjadi syarat khusus. Kalau syarat khususnya yang paling berat adalah bagaimana mempublikasi di jurnal terindeks Scopus. Itu yang agak berat, tetapi kalau kita lakoni dan kita ikuti prosesnya, saya kira setiap dosen bisa mencapai hal itu. Bagus Pande melaporkan.